Selamat malam, Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Dengan penuh sukacita dan rasa syukur, bersorak-sorailah hai orang-orang benar. Bersorak-soraklah orang-orang jujur. Ibadah keluarga malam hari ini akan dilayani oleh Penatua Bapak Supudiono Sutrisno. Umat Tuhan, mari berdiri. Mari kita menghadap Tuhan dengan memulai ibadah ini, menaikkan kidung pujian yang terambil dari PKJ 17 bait 1. Umat Tuhan, mari berdoa. Ya Tuhan, kami datang menghadap hadirat-Mu yang suci dan memohon, kiranya Tuhan berkenan menyertai ibadah keluarga malam hari ini, dari sektor 1 sampai 12 saat ini. Dari awal sampai akhir, tuntunlah kami dalam hikmat Tuhan, supaya persekutuan ini berada dalam jamahan kasih Allah, dan berlangsung dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Marilah kita ungkapkan mazmur pujian secara verbal. Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 63 ayat 2 sampai 9. Demikian, ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam. Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kanan-Mu menopang aku. Jemaat, silakan duduk. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 55 bait 1 dan 2, ya sumber kasih Roh Kudus. Sehingga
Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kita sampai pada pemberitaan firman. Firman Tuhan malam hari ini terambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 18 sampai dengan 25. Sebelum kita membaca dan juga merenungkannya, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Allah, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, sungguh besar kasih karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami, jemaat-Mu sektor 1 sampai dengan 12 GBB Blitar. Tuhan, malam hari ini kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu melalui renungan, pujian, dan juga doa. Urapi kami masing-masing ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Berkati kami dengan roh kecerahan agar kami boleh mendapat kemudahan untuk memahami firman kebenaran-Mu yang sebentar lagi kami baca dan kami renungkan. Ya Tuhan, berkati pula hamba-Mu yang akan menyampaikan firman kebenaran ini. Biarlah suara Tuhan saja yang keluar dari hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur di hadirat Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 18 sampai dengan 25 yang menyatakan demikian. Di bawah judul penderitaan Kristus sebagai teladan. Hei kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala yang pemelihara jiwamu. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah, haleluya. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang kekasih, salam, selamat malam. Kita patut bersyukur kehadirat Allah karena anugerah dan kasih-Nya yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk ambil bagian dalam ibadah keluarga malam hari ini
kita akan memuji, memuliakan, dan meninggikan nama Tuhan dalam doa, pembacaan firman, dan juga puji-pujian. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan malam hari ini bertema jiwa pemimpin misioner. Apakah itu misioner? Misioner adalah suatu gerakan untuk menyampaikan suatu tujuan yang baik, khususnya dalam bidang keagamaan. Seorang yang melakukan misioner disebut misionaris. Dan misionaris itu banyak orang mengenal mereka hanyalah aktivis gereja, yaitu pendeta, diaken, penatua, penginjil, dan sejenisnya. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, sebenarnya misionaris itu adalah kita semua. Saya, Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudara. Kita semua orang percaya yang mempunyai etikat dan niat untuk menyampaikan Injil baik di dalam keluarga, di masyarakat, maupun di dalam persekutuan, dan juga di dalam lingkungan pekerjaan. Bapak Ibu yang terkasih, surat 1 Petrus ini ditulis oleh Petrus yang juga disebut Kefas dan Simon. Artinya nama itu adalah batu karang. Surat ini berisi tentang nasihat yang ditujukan kepada umat Kristen, atau di dalam firman ini disebut sebagai hamba yang tinggal di daerah Pontus, Galatia, Kapadokia, Bitinia, dan Asia Kecil. Mereka para hamba ini hidup di tengah keluarga yang bukan Yahudi. Dalam perikop bacaan juga dijelaskan perbedaan antara hamba dan budak. Hamba adalah orang-orang yang berpendidikan, seperti guru, dokter, artis, musisi, penanggung jawab perkebunan, yang mereka semua itu tinggal di sekitar keluarga tuanya atau penguasanya. Bapak Ibu yang terkasih, sedangkan budak adalah pekerja di perkebunan yang tinggal di bedeng-bedeng atau gubuk yang letaknya dekat dengan tempat mereka bekerja. Posisi dan kondisi budak tidak sebaik posisi dan kondisi hamba. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Petrus sangat memahami kondisi para hamba-hamba ini. Mereka ini memiliki Tuhan yang baik dan peramah. Tetapi ada juga Tuhan yang bengis, yaitu Tuhan yang sifatnya mengacu pada sesuatu yang bengkok, yang menyimpang dari kebenaran, sombong, tidak adil, kejam, pemarah, dan bertindak kasar dalam tingkatan yang lebih parah. Di sini Petrus menasihati para hamba ini untuk tetap tunduk, hormat, dan patuh kepada tuannya, baik kepada Tuhan yang baik maupun kepada Tuhan yang bengis di ayat 18. Dalam ayat 13 sampai dengan 17, Petrus sudah berpesan kepada mereka, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi
maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab itulah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang. Kasihilah saudara-saudaramu. Takutlah akan Allah dan hormatilah Raja. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, mereka para hamba ini tetap diminta untuk tetap mempertahankan sikap tunduk, hormat, dan patuh, walaupun tidak mudah untuk dipraktekkan. Alasan Petrus yang pertama adalah bahwa semua itu merupakan kasih karunia. Sebab dengan mengalaminya, setidak-tidaknya mereka dibukakan hati dan pemahamannya tentang gambaran penderitaan Kristus. Adalah juga merupakan kasih karunia yang juga beroleh perkenan, pujian, dan karunia Allah Bapa Surgawi. Petrus meminta kepada para hamba ini untuk tetap memberikan yang terbaik dalam melayani, berperilaku cinta kasih, tabah dalam penderitaan. Sebab inilah kualitas yang sejati yang harus dimiliki dan ditunjukkan oleh setiap orang percaya dan berkenan bagi Allah. Ini juga dilakukan oleh Yesus. Ketika Yesus dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia Bapa yang di surga dalam doa. Alasan yang kedua ialah Petrus sampaikan tentang panggilan setiap orang percaya. Setiap orang percaya dipanggil untuk menerima anugerah dan rahmat keselamatan Allah di dalam cinta kasih-Nya yang besar. Termasuk dalam panggilan itu adalah kesediaan untuk menanggung penderitaan sekiranya hal tersebut Allah izinkan terjadi dalam kehidupan. Panggilan untuk sedia menanggung penderitaan tersebut merupakan proses pembentukan dalam kehidupan seorang yang percaya akan semakin menyerupai Kristus. Hal itu berarti berbicara mengenai kesiapsediaan seorang percaya untuk sedia dan setia mengikuti teladan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kata teladan adalah merupakan garis besar sketsa yang dibuat secara detail dalam membuat suatu karya yang artistik dan bernilai tinggi. Kita semua ini, Bapak Ibu yang terkasih, juga sebagai hamba seperti yang dimaksud oleh penulis surat 1 Petrus ini. Kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang bukan seiman, atau dalam firman kita tadi disebut sebagai non-Yahudi.
Walaupun mereka ini bukan tuan kita, bukan juga atasan kita, tetapi dalam kenyataannya mereka ini ada yang baik dan peramah, juga ada yang bengis. Seringkali walaupun kita sudah melakukan yang baik, memberikan pelayanan dengan penuh rasa kasih dan cinta, menghormati mereka, patuh akan aturan yang berlaku. Tetapi kadang-kadang sikap kita yang positif ini masih mendapatkan respon dari mereka yang negatif. Walaupun demikian, sebagai orang percaya, kita tidak boleh membalas respon negatif tersebut dengan kenegatifan juga. Ingat, pesan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, yaitu Roma 12 ayat 10 dan ayat 17. Silakan Bapak Ibu baca sendiri di Alkitab itu. Hendaklah kita melakukan seperti apa yang dilakukan Yesus. Penderitaan dan pengorbanannya di kayu salib demi penebusan dosa manusia. Oleh bilur-bilurnya kita telah disembuhkan dari penyakit dosa. Kita yang dahulu hidup dalam kesesatan seperti domba, sekarang kita telah kembali kepada Gembala dan pemelihara jiwa kita. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. 1 Petrus 3 ayat 17. Dan berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Yesus. Sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. 1 Petrus 4 ayat 14. Demikian Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, renungan kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita sambut firman Tuhan dengan menaikkan kidung pujian dari Kidung Jemaat 424 bait 1 dan 2. Yesus menginginkan daku. Jemaat yang terkasih, mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Berkati kami masing-masing jemaat-Mu sektor 1 sampai dengan 12 dengan Roh Kudus. Tuntun hidup kami agar kami selalu berjalan hanya di dalam jalan kebenaran Tuhan saja. Berkati pula kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, dengan roh hikmat, kebijaksanaan, kesabaran, kesehatan, dan keselamatan. Bimbing kami ya Tuhan, untuk tahan uji dalam mengalami penderitaan hidup. Ajari kami untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ajari kami untuk saling memaafkan di antara kami. Ajari pula kami ya Tuhan untuk mendoakan mereka yang menjahati kami, agar mereka menyadari berubah dari perilaku yang negatif ke perilaku yang positif. Tuhan, ajari pula kami untuk melakukan teladan yang dicontohkan oleh Yesus di dalam hidup kami hari lepas hari, dimanapun kami berada, di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, di lingkungan pekerjaan, maupun di lingkungan persekutuan, agar di setiap tempat nama Yesus selalu ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk proses pembangunan Gereja GPIB Pelita. Tuhan, berkati setiap panitia pembangunan. Mudahkan usaha panitia ini dalam penggalangan dana. Sadarkan setiap jemaat-Mu sektor 1 sampai dengan sektor 12 untuk ikut bertanggung jawab di dalam proses pembangunan gereja. Biarlah mereka Tuhan berikan kesempatan untuk berdoa dan memberikan dana agar pembangunan gereja ini boleh terselesaikan sesuai dengan jadwal yang sudah diprogramkan. Terima kasih Tuhan. Berkati pula setiap mereka yang terlibat dalam pembangunan fisik gedung gereja, mulai dari para kuli, mandor, pemborong, dan siapapun dia, dengan kesehatan, kerajinan dalam bekerja, dan hindarkanlah mereka dari kecelakaan kerja. Berkati pula setiap peralatan yang mereka gunakan. Bapa, Engkau sendiri yang memanggil dan memilih diaken dan penatua periode 2022 sampai 2027 yang akan diteguhkan pada hari Minggu 13 November 2022. Tuhan, berkati mereka masing-masing dengan kesehatan. Persiapkan hati mereka. Begitu juga para panitia pemilihan. Biarlah Tuhan sendiri yang ikut ambil bagian dalam setiap proses yang diprogramkan. Kami serahkan semuanya hanya dalam kasih dan penyertaan Tuhan, agar semua boleh terlaksana sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini sedang mengalami lemah jasmani atau sakit. Di antaranya Bapak Ari Sudarto, Oma Jarangga, Ibu Supriyanto, Bapak Mustar Nababan, Ibu Mary Ferdinandus, Bapak Bambang Jumio, Bapak Abner Situmorang,
Saudari Diana Aritonang, Ibu Mustarna Baban, Ibu Susana Laik, Oma Saamah Samson, Bapak Herke Sigar Lagi, Bapak Stefanus Huwae, Bapak Sergio Ferdinandus, Bapak Hendri, Ibu Sisilia Sumanti, Ibu Jumair, Bapak J. Matkusa, Bapak Yopi Fengkler, Bapak Berti Manuputi, yang dirawat di rumah ataupun di rumah sakit, atau jemaat-jemaat lain yang tidak sempat kami sebutkan namanya. Jamah tubuh jasmani mereka dengan tangan kasih-Mu yang penuh mukjizat itu. Angkat sakit penyakit yang mereka derita. Berikan kesembuhan. Pulihkan kesehatannya agar mereka boleh merasakan kasih Tuhan dan beraktivitas kembali, baik di dalam pekerjaan dan persekutuan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap mereka yang terlibat dalam setiap pelayanan dan kegiatan gereja kami, GPIB Pelita. Mulai dari Ketua Majelis Jemaat, Pendeta Nyonya Sarah Marta Yuliana Tahidu Hengkesa, para pendeta domisili, para diaken dan penatua, pegawai sekretariat, para petugas keamanan, kostor, para panitia-panitia ke-6 Pelkat, komisi-komisi yang ada di bawah naungan GPIB Pelita. Tuhan, berkati mereka masing-masing dengan kesehatan. Sadarkan mereka agar memberikan pelayanan yang terbaik kepada jemaat, layaknya hamba-hamba Tuhan. Dan biarlah mereka menyadari ya Bapak, bahwa bekerja di ladang Tuhan besar upahnya di surga. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap mereka yang terlibat dalam pelaksanaan ibadah keluarga malam hari ini. Mulai dari kami pelayan firman, petugas liturgos, organis, pemandu kidung, dan petugas MMS. Berkati kami masing-masing ya Tuhan, dan kobarkanlah semangat kami untuk selalu melayani Tuhan dalam keadaan apapun dan dimanapun kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna. Tetapi kami meyakini Tuhan pasti mendengar dan mengabulkan doa kami. Karena semua ini kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus. Dalam nama Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin.
Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan segala kebenaran kita, melalui pemberian persembahan, guna menunjang pelayanan gereja. Firman Tuhan mengatakan dalam Amsal 11 ayat 24 dan 25, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi berkelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Sambil memberikan persembahan, kita kidungkan lagu yang terambil dari Kidung Jemaat 302 bait 1, 2, dan 3, Ku Beri Persembahan. Umat Tuhan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa secara bersama-sama. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mohon perhatian jemaat untuk warta jemaat ibadah keluarga hari ini. Berikut warta Jemaat Pelita, Rabu tanggal 9 November 2022.
Demikian warta sektor pada malam ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, marilah berdiri, lakukanlah firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari dengan damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita untuk beriman tulus kepadanya. Mari kita kidungkan puji-pujian bagi kemuliaan namanya dari Kitab Bakti 345 bait 1 dan 2, Allah sumber rahmat. Allah sumber rahmat dan karunia, inginkan umatnya rukun dan tentram, hidup berdampingan dalam kasih, saling menopang dan saling memberi. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar. Mari satu kata, satu rasa, kita mewujudkan kasih yang benar. Kita bersehati satu suara, mari agungkan Allah yang akbar. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar. Jemaat yang terkasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Bapak, Ibu, dan saudara jemaat sekalian yang diberkati Tuhan, demikianlah ibadah keluarga malam ini telah selesai. Kami yang bertugas melayani ibadah ini mengucapkan terima kasih atas keikutsertaan Bapak Ibu sekalian dalam ibadah malam ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.